Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulindawati, guru SMP Negeri 1 Kapongan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata tentang modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu rencana pembelajaran yang dirancang guru untuk meningkatkan hasil belajar murid yang optimal melalui memetakan kebutuhan belajar murid sehingga guru dapat merancang kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru memetakan 3 aspek kategori kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, setelah memetakan kebutuhan belajar murid dalam 3 aspek di atas, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Misalkan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, guru melakukan asesmen awal, tes diagnostik untuk mengetahui kesiapan murid dalam kompetensi pengetahuan. Kebutuhan murid melalui minat murid. Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan diferensiasi proses kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat murid, atau bisa merancang kegiatan penilaian pengumpulan tugas berdiferensiasi produk yang disesuaikan dengan minat murid. Kebutuhan berdasarkan profil belajar murid. Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran pada diferensiasi konten untuk memberikan materi pembelajaran melalui 3 gaya belajar murid, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Setelah guru memetakan aspek kebutuhan belajar murid, kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas dengan baik. Hal tersebut akan membantu mencapai hasil pembelajaran yang optimal melalui serangkaian tahapan proses yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Dalam aksi nyata ini, saya merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid, yaitu melihat dan menganalisis hasil tes sidik jari murid untuk mengetahui gaya belajar murid per individu. Manakah yang termasuk ke dalam anak gaya belajar kinestetik, anak gaya belajar visual, dan anak gaya belajar auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik? Baik. Hari ini Bu Yulin mau mengajak kita relax sambil mendengarkan musik dan melakukan gerakan sederhana agar otot-otot di belakang kita
awal kepada murid sebagai asesmen awal, yaitu materi tentang himpunan, untuk mengetahui kemampuan kompetensi pengetahuan pada awal kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan diferensiasi konten pada pembelajaran, yaitu guru membagikan video pembelajaran untuk anak auditori tentang materi himpunan. Guru memberikan cut shot berisi materi tentang himpunan yang dikemas berupa gambar-gambar menarik untuk murid yang memiliki gaya belajar visual. Di dalam seperti tentang bawang dan lobak. Dan yang terakhir, guru menempel selembaran seperti poster menggunakan kertas manila di dinding-dinding kelas yang berisi tentang materi himpunan dan meminta anak yang kinestetik untuk mengamati gambar satu ke gambar yang lain. Bawang ya, ini lobak putih ya, wortel bagus. Yang ini himpunan apa yang bisa dibentuk dari ini? Iya, berkaki dua ada. Oke, lagi satu lagi. Berkaki empat ada. Proses ini selain berdiferensiasi konten juga merupakan berdiferensiasi proses. Ada di ASEA bagus. Kumpulan makanan enak. Kumpulan makanan enak? Salah, karena belum tentu kan kita makan enak, boleh makan enak. Pada diferensiasi proses, setiap murid yang memiliki 3 gaya belajar berbeda tersebut melakukan pengamatan sesuai dengan media yang disediakan pada masing-masing gaya belajar, dengan guru meminta peserta didik pada setiap gaya belajar untuk mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas. Kemudian ada beberapa anak tadi yang sudah wisata poster ya, materi poster yang di belakang itu. Ini mau tanya, yang bisa menyimpulkan dari kartu materi tadi yang Budi kasihkan siapa? Ya, silakan dibaca Mas. Keisha, ya silakan Keisha. Berdasarkan hasil saya mengamati video, saya memahami kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh kumpulan hewan berkaki 2, ayam dan bebek. Kumpulan hewan berkaki 3, zebra, jerapah dan gajah. Kemudian kesimpulan wanita cantik kelas sedikit. Kemudian kumpulan 1 menyatakan dengan kata-kata, 2 mendaftarkan kegiatannya, 3 menyatakan konotasi. Baik. Setelah saya mengamati materi pada poster, saya mengetahui dan paham. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan 1 kumpulan negara Asia, Indonesia, Kamboja, Laos. Yang bukan himpunan 1 kumpulan anak yang tinggi. Cara menyatakan himpunan ada 3 cara. 1 menuliskan sifatnya dengan kata-kata. 2 menyebutkan anggotanya. 3 notasi pembentuk himpunan. Mengetahui dan paham himpunan adalah kumpulan kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh yang termasuk himpunan 1 kumpulan negara Asia, Indonesia, Kamboja, Laos. Kemudian himpunan 1 kumpulan anak yang tinggi. Dalam menyatakan himpunan adalah 3 cara, menunjukkan dengan kata-kata.
Proses selanjutnya, guru membagikan peserta didik dalam beberapa kelompok yang heterogen, beranggotakan 3-5 orang. Nyatakan himpunan berikut dengan menyebutkan anggotanya menggunakan beberapa cara. Tadi ada 3 cara, ya kan? Yang pertama menyebutkan dengan kata-kata. Yang kedua mendaftar anggotanya. Yang ketiga notasi. Kamu boleh pilih tuh di antara itu. Kamu mau yang mengerjakan dengan cara apa? Oh, saya mau mendaftar saja Bu. Sekarang yang kedua, nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata. Berarti harus dengan kata-kata. Misalkan yang ketiga, huruf yang membentuk kata matahari. Tidak boleh double, 1 huruf saja. Matahari. Hitung berapa banyak anggotanya. Nanti sampai ini tunjuk atau perwakilan siapa yang berani maju punya. Guru memberikan 1 murid di setiap kelompok dengan kemampuan kompetensi pengetahuan yang lebih tinggi untuk menjadi tutor sebaya kelompoknya melalui tes diagnostik awal tadi. Dan murid melakukan diskusi bersama kelompoknya dengan bimbingan oleh guru untuk menyelesaikan LKPD. Ya, baik kelompoknya zebra. Ya, silakan dibaca hasilnya. Karena ini waktunya habis, sendiri mau 1 aja ya, yang lain menanggapi nanti. Setelah didengarkan, dibaca, apakah kamu paham? Sudah tidak? Ini. Murid mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok yang lain menanggapi presentasi kelompok yang maju, dan begitu seterusnya. Nah, soal nomor 1, kelompok zebra jadi menyukai apa? Menyebutkan dengan mendaftar anggotanya. Jadi pernyataan himpunan yang dinyatakan oleh kelompok zebra dia menggunakan mendaftar anggotanya. Jadi disebutkan dari satu-satu banyak anggotanya ya. Lanjut. Ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok ini? Ya? Ya? Bisa berdiri boleh? Ini penampilan dari kelompok zebra. Ya. Di soal yang dijawab, saya disadar tentang himpunan. Iya, tentang himpunan baik. Iya, tentang himpunan baik. Nah, silakan dulu beri tepuk tangan untuk kelompok zebra. Kelompoknya keren. Bagus, tadi ada tanggapan dari kelompok? Berdiri. Oh, butterfly. Butterfly menanggapi kelompok dari jawaban dari kelompok zebra. Ya, tadi berarti benar ya kesimpulannya. Ya, soal nomor 2 itu ada angkanya. Angkanya ada 1945498121. Ini bilangan apa? Bilangan yang bisa dikuadratkan. Kenapa? Coba 1 dikuadratkan. Hasilnya 1. 1 kali 1. 9 dikuadrat. 9 itu kuadrat dari berapa kali berapa ya? Kalian dari 3. 3 pangkat 2. Kalau dikuadratkan jadi 9. Oh, berarti ini adalah himpunan bilangan yang bisa dikuadratkan. Sekarang gue bahas yang matahari. Oh, ada
diferensiasi produk, murid mengerjakan LKPD untuk memperkuat pemahaman materi tentang konsep himpunan. Guru memberi kebebasan murid mengerjakan tugas tentang menyajikan himpunan dan menyebutkan anggotanya dengan beberapa cara sesuai dengan pilihan murid. Ya kan? Yang pertama, menyebutkan dengan kata-kata. Yang kedua, mendaftar anggotanya. Yang ketiga, notasi. Kamu boleh pilih tuh. Di antara itu, kamu mau mengerjakan dengan cara apa? Saya mau mendaftar saja tuh. Sebagai tugas akhir, murid diminta menyajikan hasil diskusi kelompoknya mengerjakan LKPD tentang menyajikan himpunan dan menyebutkan anggotanya melalui beberapa cara sesuai dengan yang diminati murid. Melakukan refleksi kegiatan hari ini. Kamu perasaannya bagaimana? Apa yang kamu pelajari? Saya senang karena Bu ini menggunakan banyak media. Ada gambar, ada video. Silakan satu-satu. Tidak usah dikasih nama, langsung dijawab. Yang menerima langsung dijawab. 1 menit selesai. Langsung diisi. Ya, langsung diisi, langsung dikumpulkan. Karena waktunya sudah banyak. Langsung diisi ya. Berapa nih? Oke. Ya. Untuk yang terakhir mungkin mau menjelaskan. Nah, yang pertama tadi, himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang harus didefinisikan dengan jelas. Tadi sudah disebutkan contoh himpunan nama-nama kota yang diawali dengan huruf S, kemudian hewan yang berkaki 2, hewan yang berkaki 4, kumpulan susu HT dan lain sebagainya. Ya, kemudian menyebutkan anggota atau menyajikan anggota himpunan ada 3. Yang pertama, menyatakan dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Yang kedua, ia mendaftarkan dengan anggotanya. Yang ketiga, dengan notasi. Ya, sudah. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Silakan siapa yang biasanya mau mimpin doa? Fani, oke? Fani. Silakan untuk akhir pelajaran. Boleh doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Ratnawati, untuk tidak sebagai observer dalam materi Bu Ibu Widawati, yaitu tentang matematika himpunan. Tadi beliau menyampaikan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya setiap siswa mempunyai kebutuhan yang tidak sama. Jadi Bu Widawati sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, proses, dan produk. Bu Widawati membagi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Tadi itu ada video, ada berupa video, poster, dan kartu materi. Menurut pendapat saya ini sangat enak dan praktis digunakan. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui perbedaan setiap siswa. Jadi kita bisa mengukurkan, oh yang A ini suka visual, yang ini audio visual, yang ini kinestetik. Jadi kita bisa tahu diferensiasi setiap peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Chandra dari kelas 7C. Saya senang dan dapat pelajaran Bu Yulin. Terima kasih Bu Yulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha dari 7C. Saya sangat senang diajarin Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga apa yang saya sajikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi guru-guru hebat di Indonesia. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.